Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang di Markas Al-Tahirah bersama saya Yasmin Tahirah. Insyaallah di video ini kita akan membedah hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan ayat 15. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil, yaitu ketika ada mad tabi'i, di sini ada alif sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam dua kata berbeda, yang di sini pada kata inna. Mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Kalla inna. Di sini ada nun tasydid. Nun tasydid wajib dibaca dengan berdengung. Inna kitabah. Ta di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kitabal fujjari. Nah, di sini ada alif lam al-qamariyah, yaitu ketika alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, di sini huruf fa, maka alif lam dibaca dengan sukun atau dengan jelas. Kalla inna kitabal fujjari. Di sini ada mad tabi'i, yaitu ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat, lalu huruf ro di sini dibaca tarqiq atau tipis karena ro-nya berharokat kasroh. Kalla inna kitabal fujjari lafi. Di sini ada mad tabi'i, yaitu karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh, dibaca panjang 2 harokat. Lafi sijjin. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i, yaitu ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh ji bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun. Mad arid li sukun dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat, dipilih secara konsisten. Ayat ke-8. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma. Nah, di sini ada mad jaiz munfasil lagi karena ada mad tabi'i, yaitu ada alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam dua kata berbeda, yaitu pada kata adraka. Nah, mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Adraka. Di sini ada huruf dal sukun, posisinya ada di tengah-tengah kata. Ini merupakan qalqalah sughra. Cara membacanya, huruf dal sukun dipantulkan bunyinya. Wa ma adraka. Huruf ro di sini tafkhim atau tebal karena ro-nya berharokat fathah. Lalu ada mad tabi'i karena ada alif maksurah yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Wa ma adraka ma. Ma ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Ma sijjin. Seperti sebelumnya, di sini ada mad arid disukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Ayat ke-9. Kitabun marqum. Kitabun. Ta ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Kitabun marqum. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Tanwin yang bertemu dengan huruf mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kita memasukkan bunyi tanwin ke dalam mim, lalu kita dengungkan. Kitabum marqum.
Mar. Nah, di sini ada huruf ra sukun. Huruf ra sukun di sini kita baca tebal karena ra sukunnya sebelumnya berharakat fathah. Mar, mar. Ya, jangan mar. Tapi harus kita angkat pangkal lidahnya. Maruqum. Huruf qaf juga huruf tebal, angkat pangkal lidah. Lalu di sini ada mad arid disukun karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, di sini huruf mim. Nah, mad arid disukun kita baca panjang 2, 4 atau 6 harokat, boleh dipilih secara konsisten. Maruqum. Ayat ke-10. Wailun yawmaidzin lil mukadzibin. Nah di sini ada lin karena ada iya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Iya sukun dibaca dengan lunak. Wailun yawmaidzin. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kita memasukkan bunyi tanwin ke dalam huruf ya disertai dengan dengung yang ditahan sebentar. Nah, banyak yang salah membaca tanwin berjumpa dengan huruf ya itu langsung dibaca seperti huruf ya tasydid. Nah, ini tidak tepat ya. Jadi tetap harus ada dengung yang tinggal pada tanwinnya. Wailun yawmaidzin. Jadi itu bacaan yang benar, tidak boleh dibaca wailun yawmaidzin ya. Kemudian yawmaidzin di sini ada lin karena ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Yawmaidzil lil mukadzibin. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kita memasukkan tanwin ke dalam lam lalu dibaca tanpa berdengung. Wailun yawmaidzil lil mukadzibin. Lil di sini ada alif lam al-qamariyah karena ada alif lam bertemu dengan huruf mim yang merupakan salah satu huruf qamariyah. Alif lam sukun dibaca dengan jelas. Lalu kenapa tidak ada alifnya? Karena di belakangnya ini adalah lam yang merupakan huruf jar. Nah, ketika lam yang huruf jar bertemu dengan alif lam, maka alifnya akan dibuang. Lil mukadzibin. Di sini ada huruf dzal yang tasydid, hati-hati jangan sampai kita menekan terlalu kuat karena huruf dzal ini adalah huruf rokhawah ya, dia huruf yang lentur dan lunak, ada sedikit aliran suaranya. Lil mukadzibin, tidak boleh dibaca lil mukadzibin ya, jangan sampai memutuskan suara. Bin. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah. Mad arid li sukun boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Alladzina, zi ada mad tabi'i karena ada iya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Yukadzibuna, di sini juga ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, dibaca panjang 2 harakat. Alladzina yukadzibuna biyaumi. Di sini ada lin karena ada waw sukun sebelumnya berharakat fathah. Waw sukunnya dibaca dengan lunak. Biyaumiddin. Biyaumiddin. Di sini ada alif lam asyamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf dal yang merupakan huruf syamsiyah. Lam sukunnya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf dal. Biyaumiddin. Terakhir di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun, dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Ayat ke-12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
Wama di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Yukadzibu, ya, huruf dal sama seperti huruf sebelumnya, kalau dia tasydid jangan ditekan berlebihan. Yukadzibu bihi. Nah, di sini ada namanya mad shilah tawilah. Apa itu mad shilah tawilah? Mad shilah tawilah atau disebut juga dengan mad shilah kubra adalah ketika hal dhamir. Nah, ini ada hal dhamir, dhamir mudzakkar dalam bahasa Arab bertemu dengan hamzah dengan syarat huruf sebelumnya itu berharokat dan huruf di depannya adalah hamzah. Mad shilah tawilah atau mad shilah kubra ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Illa, sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Illa kullu mu'tadin athim. Mu'tadin di sini ada tanwin bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah izhar halqi. Tanwin dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Mu'tadin athim. Kemudian ada mad arid disukun karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf mim. Cara membacanya dipanjangkan 2, 4, atau 6 harokat. Ayat ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Tutla huruf ta kita keluarkan sedikit nafas. Tutla, nah di sini ada mad tabi'i karena ada alif maksurah sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Idza tutla alaihi. Di sini ada lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah. Ya sukun dibaca dengan lunak. Alaihi ayatuna. Di sini ada mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan alif. Mad badal dibaca panjang 2 harokat. Di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ayatuna. Di sini juga ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Qala. Huruf qaf, huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Qala asatiru. Nah, qaf juga di sini ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Asatiru. Di sini ada mad tabi'i juga karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ti juga ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh dibaca panjang 2 harokat. Qala asatirul awwalin. Di sini ada alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan hamzah yang merupakan salah satu huruf qamariyah. Alif lam sukun dibaca dengan jelas. Asatirul awwalin. Di sini ada mad arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu ya sukun yang sebelumnya berharokat kasroh li bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Mad arid li sukun boleh dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, di sini ada mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Dibaca panjang 2 harokat, lalu di sini ada tanda waqaf shalah. Tanda waqaf shalah ini merupakan singkatan dari wasal aula. Maksudnya, lebih baik kita melanjutkan bacaan jika kita punya cukup nafas. Tapi kalau mau berhenti pun tidak apa-apa. Kalla bal rana. Nah, di atas ini ada tanda sin. Nah, ini merupakan bacaan saktah. Nah, di ujung juga disebutkan ya saktah. Apa itu saktah? Saktah itu adalah kita berhenti sejenak tanpa kita mengambil nafas. Ya, jadi kita hanya berhenti tapi tanpa mengambil nafas langsung kita lanjutkan ke kata yang ada di depannya. Bal
rana, seperti itu. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, di sini ro huruf tebal karena ro berharokat fathah dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Lalu ada mat tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Rona ala ada mat tabi'i juga karena ada alif maksurah sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Ala qulubihim. Qaf huruf tebal dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Qulu. Di sini ada mat tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Qulubihim ma. Di sini ada mim bertemu dengan mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Hukumnya adalah idgham mimi atau bisa juga idgham mutamathilain ya karena ini huruf yang sama. Idgham mutamathilain itu ketika ada huruf yang sama saling bertemu ya secara umum. Kalau itu terjadi pada huruf mim lebih khusus disebut dengan idgham mimi. Nah, cara membacanya adalah dengan dibaca dengan berdengung. Qulubihim ma di sini ada mat tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Makanu ka dan nu di sini juga ada mat tabi'i ka karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Nu ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Makanu yaksibun. Bun ada man arid li sukun karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah yaitu mat tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Man arid li sukun boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat. Terakhir ayat ke-15. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla di sini ada mad jaiz munfasil yaitu ketika ada mad tabi'i, ada alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata berbeda yaitu pada kata innahum. Mad jaiz munfasil dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Innahum ada nun tasydid wajib dibaca dengan berdengung. Innahum an. Sini ada mim sukun berjumpa dengan huruf ain, hukumnya adalah izhar syafawi. Mim sukun dibaca dengan jelas tanpa berdengung. Innahum 'an rabbihim. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kita memasukkan nun ke dalam ra tanpa berdengung. 'An rabbihim. 'An rabbihim yawma idzin. Sini mim sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah izhar syafawi. Huruf mim sukun kita baca dengan jelas tanpa berdengung. 'An rabbihim yawma idzin. Yaw ini merupakan bacaan lin karena waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Waw sukun dibaca dengan lunak. Yawma idzin lamahjubun. Di sini ada tanwin yang bertemu dengan huruf lam, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Kita memasukkan tanwin ke dalam lam tanpa berdengung. Lamahjubun. Ju ada mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah dibaca panjang 2 harokat. Lamahjubun. Di sini terakhir ada man arid li sukun karena ada mad tabi'i yaitu waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah bu bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf yaitu huruf nun. Man arid li sukun boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harokat. Kita ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum.
Wailun yawmaidzin lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Shadaqallahul azim. Demikian bedah tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai dengan ayat 15. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.